Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa Nurjanah dalam mata kuliah Manajemen Resiko dan Kebencanaan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas 3 subpokok materi, yaitu kapasitas dinamis organisasi, yang kedua institutional theory, yang ketiga networking theory dalam konteks manajemen bencana. Yang pertama, kita akan membahas tentang kapabilitas dinamis organisasi, di mana kapabilitas menurut Grant tahun 1991 adalah kapasitas dari sekelompok sumber daya untuk melaksanakan beberapa tugas atau aktivitas. Kapabilitas melibatkan pola kompleks dari koordinasi antara manusia dan manusia dengan sumber daya lainnya. Kapabilitas juga terbentuk dari suatu kegiatan rutin sehingga membentuk kemampuan keahlian tersendiri terhadap area atau bidang pekerjaan tertentu, di mana kapabilitas adalah sumber utama dari keunggulan kompetitif. Selanjutnya, menurut UNDP dalam Canadian International Development Agency, sebagaimana yang dikutip oleh Millen tahun 2001, memberikan pengertian bahwa peningkatan kapabilitas sebagai satu proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk yaitu adalah menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Yang kedua adalah memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan. Selanjutnya, membahas kapabilitas, maka akan berhubungan dengan pengembangan kapasitas. Sebagaimana Nugraha tahun 2004 menyatakan bahwa pengembangan kapasitas mengacu kepada proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, serta mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Selanjutnya, menurut UNDP tahun 1999, dalam Nugraha tahun 2006, ada 3 tingkatan kapabilitas kelembagaan yang harus memadai agar proses kelembagaan yang dijalankan menjadi sangat kokoh. Ketiga kapabilitas itu adalah yang pertama, sistem. Tingkatan sistem dilakukan dengan melakukan perbaikan di bidang ketatalaksanaan yang meliputi pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah tingkatan individu, yaitu individu. Tingkatan individu atau sumber daya manusia atau aparatur pemerintah yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan melalui pendidikan dan latihan. Dan yang ketiga adalah organisasi, di mana tingkatan ini diusahakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui struktur dan proses kelembagaan. Selanjutnya kita membahas tentang teori kelembagaan atau institutional theory. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan kelembagaan sebagai pola alokasi kewenangan pemerintahan. Dalam hal ini, kewenangan sifatnya teknis operasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah level supra kabupaten lebih banyak berperan sebagai koordinasi, penataan, pembakuan, dan menciptakan sistem. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota dapat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah desa sehingga penyelenggaraan pemerintah akan berjalan secara efektif.
Dalam konteks kebencanaan, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan bencana adalah pengaturan kelembagaan yang efektif, sebagaimana dalam MU dan Pantarana Rukal tahun 2006, yaitu dikatakan bahwa pengaturan kelembagaan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen kebencanaan, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam bantuan darurat yang rehabilitasi. Harus ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Itu menurut Kusumasari tahun 2014. Pengaturan kelembagaan ini merupakan bagian dari proses tata pemerintah. Selanjutnya adalah networking, di mana dalam ilmu sosial networking pertama kali dipakai pada tahun 1940-an dan 1950-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan, keterkaitan dan dependensi personal. Menurut Clinch tahun 1990 halaman 30, di mana network dapat diartikan dari beberapa sudut pandang, di mana Klein mengemukakan network sebagai kluster organisasi yang berhubungan satu sama lain, yang sekumpulan organisasi atau seperangkat hubungan organisasi. Sedangkan menurut Aldrich dan Wheaton, network sebagai suatu sistem yang totalitas keseluruhan unit yang saling berhubungan dengan relasi yang tertentu yang pasti. Baik, selanjutnya dan public problem, di mana seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat menjadikannya sebagai common dan public problem yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik. Dalam jaringan aktor dinyatakan bahwa segala hal yang dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor atau open system. Peran aktor merupakan salah satu kunci penting keberhasilan administrasi publik, karena tingkah laku aktor dan kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti penting juga berpengaruh terhadap konsolidasi policy makers, sebagaimana kebijakan manajemen kebencanaan sendiri pasti berkaitan dengan banyak aktor. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.